Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa ba'du. Ibarallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Kepada Allah kita memuji tanpa pernah dapat kita hitung seluruh nikmatnya. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah kekasihnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada petang hari ini di surau ini Allah perkenankan kita bertemu muka. Mungkin ini yang pertama dan boleh jadi juga akan menjadi yang terakhir. Allah yang maha tahu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sungguh sangat bertuah pertemuan ini dan sungguh sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara saya yang saya cintai, sahabat-sahabat sejati kami di Libya dulu. Ini Ustaz Firdaus dengan Ustaz Imran. Barakallahu fihima. Saya tidak dapat mengucapkan gembira apa yang ada di dada ini. Membuncah rasanya berkumpul di sini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah tajuk yang kita angkat sesuai dengan apa yang ada diberitakan selama ini tentang di periode manakah zaman akhir zaman kita saat ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, terlebih dahulu saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syakir, hadis ini sahih. Tetapi menurut pakar ahli hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Dan saya sendiri lebih menyetujui tentang kekuatan hadis ini pada apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir, bahwa hadis ini sahih karena banyak penunjang-penunjang lain yang seperti ini. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang umur umatnya, di mana beliau bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Kamu akan mulai start dari kenabian dan Allah menghendaki masa itu dalam waktu yang dia kehendaki. Fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha idza syaa Allah ayarfa'aha. Fase itu, masa kenabian, jika menurut Allah sudah harus berakhir, Allah pun mengakhiri masa tersebut. Langsung disambung dengan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian
langsung disambung dengan fase yang kedua atau masa yang kedua, yaitu fase kekhalifahan ala minhajin nubuwah, dengan konsep kenabian. Fatakunu masya Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Jika menurut Allah fase kekhalifahan dengan konsep kenabian ini sudah harus berakhir, maka Allah pun mengangkat fase yang kedua tersebut dan langsung disambung oleh fase yang ketiga. Thumma yakunu mulkan 'addan. Kemudian kalian akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan yang menggigit. Fatakunu masya Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Fase kerajaan yang menggigit ini akan berlangsung dalam waktu yang telah Allah takdirkan. Apabila menurut Allah waktu ini berakhir, Allah pun mengangkat fase tersebut. Berakhirlah fase ini. Langsung disambut dan disambung dengan fase yang keempat. Thumma takunu mulkan jabariyan, atau wa fi riwayah ukhra, kemudian disambung dengan fase berikutnya mulkan jabariyah. Di riwayat yang lain mulukan jabariyah. Ya, fase kerajaan yang diktator, yang memaksa, yang jahat, yang tidak memperkenankan Islam ini bangkit, yang menyerang dan menentang tegaknya syariat Islam. Pada fase ini kalian harus bersabar, ya. Thumma takunu masya Allah an takun. Fase ini Allah biarkan berjalan sesuai dengan waktunya. Thumma idza syaa Allahu ayarfa'ha, thumma idza syaa yarfa'ha. Apabila Allah sudah berkeinginan, Allah angkatlah fase ini. Berakhirlah fase yang keempat. Dan kalian akan mengikuti dan masuk kepada fase yang kelima. Ini adalah fase yang terakhir. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masuklah kalian pada fase yang terakhir, yaitu fase khilafah dengan konsep kenabian. Thumma sakata. Lalu kemudian Nabiullah Muhammad SAW diam. Tidak ada cakap apa-apa lagi. Di riwayat hadis yang lain disambung ta'ummul arda. Kekuasaan khilafah yang terakhir ini membungkus seluruh permukaan bumi. Titik. Inilah hadis yang sahih berkaitan dengan 5 fase. Mari kita lihat ke whiteboard. Ibarat Allah yang kami muliakan. Fase yang pertama, takunun nubuwah fikum masya Allah an takun. Ya. Macam mana maksudnya? Sudah benar? Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Ini fase yang pertama, disebut dengan fase kenabian. Fase ini kata Rasulullah, jika menurut Allah fase ini sudah harus berakhir, Allah pun mengangkat fasenya, dan seluruh ahli sejarah sepakat fase ini berakhir dengan wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung lanjut fase berikutnya, yakni fase kedua. Ini fase pertama ya. Yang fase kedua, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masuk fase yang kedua, yaitu fase khilafah dengan konsep kenabian. Fatakunu masya Allah an takun
Fase ini pun berlangsung dan berlanjut sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Thumma idza syaa Allahu ayyarfa, thumma idza syaa yarfa'ha, thumma idza syaa Allah ayyarfa'ha. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah ingin mengakhiri fase itu, Allah angkatlah fase itu, berakhir. Ini fase khilafah, fase yang kedua. Rasul sebutkan fase ini pun akan berakhir. Dan seluruh ahli sejarah sepakat, tidak ada yang berbeza pendapat, bahwa fase ini berakhir dengan wafatnya Khalifah Islam yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Maka dengan meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, fase yang kedua ini pun selesai. Lanjut ke fase yang ketiga, thumma yakunu mulkan 'addan. Kemudian masuklah fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan. 'Addan yang sangat menggigit, ya. Tetap khilafah, tapi sistemnya, konsepnya sudah konsep kerajaan. Meninggal khalifah digantikan langsung oleh anaknya. Dan ini adalah gaya kerajaan. Ini fase semacam ini kata Rasulullah akan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Jika menurut Allah waktu itu sudah berakhir, Allah pun angkat fase itu. Dan selesai. Para ahli sejarah menyebutkan fase ini telah berakhir dengan tumbangnya Khilafah al-Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki, yaitu pada tanggal 13 Maret 1924. Ya. Bulan Maret besok ini masuk 91 tahun yang lalu. Ya. 91 tahun yang lalu. Ini fase yang ketiga ternyata sudah selesai. Kemudian thumma takunu mulukan jabariyah. Kalian akan masuk kepada fase yang keempat yang disebut dengan mulukan jabariyah. Seharusnya kita samakan saja luas petanya, tapi nanti saya akan minta izin saya buat panjang begini karena kita sedang ada di sini dan sangat banyak yang ingin saya uraikan di fase yang keempat. Ya, bukan berarti ketika saya buat seperti ini masanya lebih panjang, tidak. Yang paling panjang itu adalah fase ketiga. Kalau ini sangat singkat sekali. Kita akan langsung masuk nanti ke fase yang keempat, yang kelima. Jadi, ini adalah fase kediktatoran. Bahasa Malaysia sama tidak dengan bahasa kita di Indonesia? Diktator sama ya. Fase kediktatoran. Apa yang dimaksud dengan fase kediktatoran? Tidak ada pemerintahan Islam dan Muslim yang benar-benar menerapkan Al-Quran dan Sunnah khilafah Islamiyah pada fase ini. Inilah fase kekosongan. Islam tidak berkuasa sama sekali. Di timur dan di barat. Pada fase ini, umat Islam jumlahnya banyak, tapi bagai buih di atas lautan. Pada fase ini adalah fase-fase kegelapan di mana umat Islam jadi pecundang. Umat Islam benar-benar dihinakan, dipermalukan. Islam juga ditekan, diserang, diperangi. Dan berbagai macam bentuk kerendahan dan kehinaan terjadi pada umat Islam di fase yang keempat ini. Kenapa? Karena tidak ada power yang melindungi Islam dan umat Islam. Khilafah adalah power yang menjadi rumah besar umat Islam. Ketika khilafah hilang, maka umat pun menjadi mangsa, menjadi korban dari penjahat-penjahat timur dan barat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang keempat yaitu fase kediktatoran. Di fase ini masjid kalian banyak, megah-megah, mewah-mewah, tapi sunyi dari hidayah. Pada fase ini kalian benar-benar menemukan, nanti kan saya sebutkan, bacakan hadis. Jika tidak ada masa waktu yang cukup panjang di sini, nanti malam kita lanjut lepas solat maghrib di Masjid Al-Ghufran, insyaallah ta'ala. Nah, ibarat Allah,
fase ini pun pasti berakhir. Fase ini pun pasti berakhir. Setelah fase ini berakhir, kalian akan langsung masuk kepada fase yang kelima. Dan maaf, saya ambil di ujung karena ini nanti akan saya buat panjang ya. Yakni kembali tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Fase khilafah yang terakhir ala minhajin nubuwah. Fase yang terakhir ini Allah jelaskan dan Allah janjikan dalam Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Ini Allah janjikan bahwa kalian akan kembali menjadi pemimpin dunia setelah sebelumnya orang-orang kalian menjadi pemimpin dunia. Buka surat An-Nur, surat yang ke-24, lihat di ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat ya, kita sedang di sini sekarang. Kita sedang di sini dan saya minta izin untuk memperpanjang ruangan ini. Ya. Kita sedang di sini sekarang. Ini saya ceritakan untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa kita akan memasuki fase yang kelima dan ini adalah fase terakhir daripada umat Islam. Pada fase ini umat Islam akan habis, akan lenyap di muka bumi ini sehabis-habisnya, selenyap-lenyapnya. Tidak tersisa satu orang pun yang beriman lagi di bumi setelah fase ini. Kaum muslimin, fase ini dijanjikan oleh Allah pada ayat yang ke-55 dari surat An-Nur. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Pasti sungguh benar-benar aku akan jadikan mereka kembali menguasai bumi, khalifah di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka dulu pernah berkuasa di muka bumi. Dari ayat ini tersirat sebuah isyarat bahwa Islam ini akan mengalami satu masa kekosongan dari kekuasaan. Sehingga Allah menjanjikan akan dikembalikan lagi kepada kamu nanti. Kalau kita merenungi dengan secara mendalam, kita dapatkan ada sebuah isyarat. Ya. Ada sebuah sinyal dalam ayat ini yang menggambarkan Islam akan mengalami masa kekosongan, kemudian Allah janji bahwa akan Allah kembalikan. Oke? Selanjutnya kaum muslimin. Ketika khilafah tegak, kondisi kalian yang tiga ini akan hilang. Yang tiga yang mana? Tiga yang terjadi di masa ini akan hilang. Akan wujud kembali. Apa itu? Lihat di sini. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah akan kembali kuatkan agama dengan kembalinya khilafah ke tangan kamu. Di periode kelima ya. Dengan kembalinya khilafah ke tangan kamu, agama ini akan kembali kuat. Tanpa khilafah agama ini goyang.
Kondisi sekarang agama Allah diserang oleh musuh dari barat, oleh musuh dari timur, bahkan oleh munafikin dari dalam. Agama ini digoyang sampai ke sendi-sendinya, sampai ke urat-urat akarnya, digoncang, digoyang. Walaupun agama ini tidak akan pernah hilang, tetapi benar-benar rentan keadaan sebelum khilafah ini ada. Setelah kita kehilangan kekhilafahan kita, umat Islam merasakan betapa hebatnya serangan kepada Islam ini. Al-Quran sudah dihujat habis-habisan. Allah sudah dihinakan. Rasulullah dipermalukan. Apalagi yang tersisa dari agama ini kecuali penghinaan. Dan umat Islam juga habis-habisan dibantai, habis-habisan dipermalukan di belahan timur tengah pada hari ini. Siapa yang bisa membela? Tidak ada. Benar-benar dalam keadaan lemah, ya. Agama Allah ini goyang sekarang. Tapi dengan kembalinya khilafah ke tangan kamu, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Kami akan kuatkan kembali agama ini setelah kamu kembali menjadi khalifah nanti. Itu baru terjadi pada fase kelima. Lanjut ayatnya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Pada fase kelima ini, fase khilafah ini, rasa takut yang ada di dada-dada kalian semua kami tukar dengan rasa tenang, aman, nyaman, tidak ada lagi ketakutan. Coba lihat khususnya saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah hari ini, yang ada di Lebanon, yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada hari ini di Irak, di Yaman, yang ada hari ini di Mesir, di Sudan. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, Myanmar, saudara-saudara kita di berbagai penjuru belahan dunia, dan sampai ke Indonesia yang juga sangat terancam dengan kasus-kasus Syiahnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalian benar-benar dalam keadaan ketakutan. Jadi pada fase keempat ini umat Islam dalam keadaan ketakutan. Umat Islam dalam keadaan ketakutan. Habis umat Islam pada fase keempat ini. Diteror, diperangi, dibantai, dihabisi, dibunuh, dipermalukan, wanita-wanitanya diperkosa, laki-lakinya diseret, disiksa, dan berbagai macam bentuk penghinaan kepada umat Islam terjadi pada periode keempat. Tapi dengan tegaknya kembali khilafah, kalian benar-benar merasa tenang. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Masuk fase khilafah, kalian kembali tenang. Kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Pada fase khilafah ini yang terakhir, kalian semua benar-benar hanya menyembah aku semata-mata dan tidak lagi mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kenapa? Pada fase keempat ketika khilafah tidak ada, kesyirikan merajalela di mana-mana. Kita ada digiring dengan sadar atau tidak sadar, dipaksa untuk mensyirikan Allah. Tapi pada fase kelima tidak ada lagi kesyirikan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika khilafah ini tegak, kalian benar-benar murni beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Nah, ini ya pada fase kelima. Kapan itu fase kelimanya? Nanti insya Allah kita bedah. Kita selesaikan dulu yang ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase lah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan fase kelima ini, tsumma sakata. Beliau menutup mulutnya. Tidak ada lagi pembicaraan, seolah-olah sampai di situ saja umatku. Dalam riwayat yang lain, ta'ummul arda, kekuasaan Islam pada fase khilafah yang terakhir, ta'ummul arda, meliputi seluruh muka bumi. Kalau dulu khilafah Islamiyah, ya, khilafah Islamiyah puncak-puncaknya sampai ke zaman Umar bin Khattab, sampai kepada masa Muhammad Al-Fatih, menguasai 2/3 daripada bumi ini. Tapi di masa khilafah yang terakhir, seluruh bumi ini takluk ke dalam Islam. Ta'ummul arda, timur dan barat, utara dan selatan, seluruhnya masuk ke dalam pangkuan dan kekuasaan Islam.
Manusia di bumi benar-benar aman, makmur, sejahtera, kaya raya, tidak ada peperangan. Dan Allah benar-benar disembah satu-satunya. Aman. Maka fase yang kelima ini disebut juga dengan masa-masa aman. Ini salah satu tanda besar daripada tanda-tanda besar kiamat. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi Nabi kita bersabda, masa ini tidak lama. Ya, masa ini ternyata tidak lama, masa yang terakhir ini hanya 7 sampai 9 tahun saja. Kemudian masa ini pun selesai. Berarti tidak lama. Jangan kita berpikir masa ini akan berjalan 100, 200, 300 tahun. Tidak kaum muslimin. Apalagi hitung 1000, 2000 tahun. Tidak. Hanya 7. Wafi riwayah 8. Wafi riwayah atau 9 tahun. Rasul tidak dapat memastikan. Yang pasti antara 7 sampai 9 tahun masa ini berada. Kemudian seluruhnya selesai. Apa hal yang akan terjadi? Kaum muslimin, pada masa ini jumlah laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Pada masa ini 1 laki-laki 50 wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Oh, kalau begitu Pak Ustadz, sepertinya lama lagi nih. Kita laki-laki dengan wanita hampir masih seimbang. Kalau 1 berbanding 50, kayaknya jauh ini Pak Ustadz. Jangan terburu nafsu memberikan penilaian. Kita lihat apa yang akan terjadi pada periode keempat. Dan ini adalah masa kita. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rasulullah juga bersabda, Ustaz, kami dengar ada hadisnya begini. Selama di bumi ini masih ada orang yang beriman dengan Allah. 1 orang saja. Selama di bumi ini masih ada 1 orang saja yang mengenal Allah dan boleh melafazkan kalimat Allah. Allah akan tunda lagi kiamat sepanjang 40 tahun lagi. Sekarang Ustadz, jumlah kita sebumi 1,6 miliar. Sementara Rasulullah bersabda, selama di bumi ini masih ada 1 manusia saja yang boleh melafazkan kalimat Allah, yang masih kenal dengan Allah. Allah akan panjangkan lagi kiamat 40 tahun lagi. Sebentar kaum muslimin, ternyata nanti kita akan tertegun dengan sebuah hadis yang diangkat oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis mutawatir secara hukman, bahwa ternyata pada fase yang kelima ini di sini umat Islam akan berakhir. Seluruh orang Islam akan meninggal dunia secara serentak. Maka tidak ada lagi yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang kafir, sebenar-benarnya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 atau 2 generasi setelah wafat seluruh orang Islam semuka bumi secara serentak, barulah Allah kiamatkan alam semesta ini. Ya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di dalam ruangan ini ada guru-guru kita, ada alim ulama kita, dan saya sudah terbiasa menyampaikan tajuk ini di hadapan para alim ulama kita di Indonesia dan bahkan di televisi. Saya sampaikan kepada publik, di berbagai universiti pun saya sampaikan tajuk ini, bahwa sesungguhnya kondisi kita sekarang ini adalah seperti ini. Alhamdulillah, sejak 2003 saat saya mulai konsen, pada 2007 saya dengan berani menyampaikan kepada umat bahwa inilah dia kondisi kita akhir zaman. Sejak saat itu dengan nikmat dan izin dari Allah, saya belum menemukan orang yang menentang apa yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin menentang, siap kita duduk dan mendengarkan. Sampaikanlah dalilmu, sampaikanlah hujahmu, kita siap berubah jika ada yang tidak benar. Sejauh ini hamba-hamba Allah, taufik dari Allah tetap berjalan dalam dakwah ini. Kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kita saat ini sedang berada pada periode ini dan